Selanjutnya pemirsa, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Hasto dinilai jaksa penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan amar tuntutan pidana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kepada terdakwa Hasto Kristianto, jaksa menjatuhkan pidana penjara 7 tahun dan pidana denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sejumlah keadaan memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi serta tidak mengakui perbuatannya. Terdakwa juga menghalangi penyidik KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020. Terdakwa Hasto juga terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah. Sebagai kader PDIP, Wahyu mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Hasan Masiku ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian sidang nyatakan. Sidang pembacaan tuntutan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor juga dihadiri sejumlah tokoh. Salah satunya adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terlihat Ganjar Pranowo datang dan menyaksikan jalannya persidangan dalam sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Selain Ganjar, ada juga Dwi Ria Latifa, Ferdinand Huta Hanean, dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugruseno. Dalam persidangan tuntutan, jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa Hasto sudah terbukti melakukan perintangan dan berupaya menyembunyikan barang bukti dalam melacak Harun Masiku. Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana, terdakwa melibatkan orang-orang di sekitarnya yaitu Kusnadi, staf kesekretariatan pada DPP PDIP yang sehari-hari tugasnya melekat pada terdakwa, dan Nur Hasan, tenaga pengamanan atau security pada kantor DPP PDIP. Hal ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku selaku objek yang akan diselamatkan. Sehingga penyidik KPK sulit melacak keberadaan Harun Masiku yang berakibat pada penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka terdakwa telah secara nyata mengetahui dan menghendaki bahwa Harun Masiku merupakan tersangka yang sedang dicari KPK dan sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik KPK, serta menghendaki agar penyidikan dalam perkara tersangka Harun Masiku tidak berjalan lancar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat unsur dengan sengaja telah dapat dibuktikan. 1.3 unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahwa unsur ini mengandung elemen yang sifatnya alternatif, izin untuk ini kami tidak bacakan dan dianggap telah dibacakan. Kemudian kami langsung pada halaman 1284, di mana bahwa karena unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan. Menanggapi tuntutan jaksa, terdakwa Hasto Kristianto mengaku sudah dapat memperkirakan tuntutan hukuman penjara 7 tahun terhadap dirinya. Hasto akan memberikan nota pembelaan atau pledoi yang akan diajukan 10 Juli mendatang. Jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat,
memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan... Sementara itu pengacara Hasto Kristianto Todung Mulya Lubis menanggapi jaksa penuntut umum seharusnya bisa meminta terdakwa dibebaskan karena tidak ada satupun alat bukti cukup untuk menghukum Hasto. Jaksa harus dapat membuktikan obstruction of justice dan soal suap karena tidak satupun memiliki bukti yang cukup. Saya datang sebetulnya untuk mendengarkan tuntutan bebas, bukan 7 tahun. Karena jaksa penuntut umum pada dasarnya menurut hukum bisa meminta terdakwa untuk dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk menghukum saudara Hasto Kristianto. Tadi saya mencatat cukup banyak selama sidang. Kita mengetahui bahwa dalam hukum beban pembuktian itu penting. Siapa yang mendalilkan, dia yang mesti membuktikan. Nah, jaksa penuntut umum mesti membuktikan apa yang dia dalilkan. 2 hal. 1, obstruction of justice. 2, tindak pidana suap. Nah, kita mendengarkan dengan teliti dan seksama bahwa uraian mengenai obstruction of justice itu sama sekali tidak punya dasar yang kuat. Tidak ada bukti-bukti yang kuat. Sehingga ini seperti omon-omon gitu. Omon-omon yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Ini adalah perkara politik yang dikriminalkan. Ini adalah kriminalisasi politik. Agar supaya ini bisa dituntut dengan tuntutan yang tinggi, diciptakanlah pasal apa yang disebut dengan obstruction of justice. Sebab saudara-saudara, kalau mereka mau jujur penuntut umum itu, mereka juga harusnya mengakui bahwa kalau satu hal yang terkait dengan CDR yang mereka katakan, mereka tidak pernah mau ungkap bahwa perjalanan Harun Masiku dari Jakarta Barat sampai ke Tanah Abang hanya dalam waktu 1 detik. Ini sesuatu yang betul-betul sangat mencederai akal sehat. Tetapi hal seperti inilah yang mereka gunakan, bahwa CDR itulah yang mereka gunakan untuk membuktikan bahwa ada kejahatan yang dilakukan. Beralih ke kasus lainnya pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdiji. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdiji Budi Ari kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa pengamanan situs judi online di area Kementerian Komdiji kembali digelar pada Rabu malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdiji menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa Riko Rasota Ramadan mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Krismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdiji Budi Ari Setiadi. Selain itu, terdakwa lainnya Syamsul Arifin juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan.
mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan pendagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, itu kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung yang mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 angkat bicara terkait dengan dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online. Menurut Mahfud MD, hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menetapkan status tersangka berdasarkan bukti-bukti. Jaksa bisa, karena jaksa itu adalah penyidik di bidang tindak pidana korupsi. Kalau lihat dia, lalu lihat itu, dia bisa berbuat sendiri. Saya jadikan ini tersangka. Atau nanti hakim memerintahkan karena ada bukti ini, memerintahkan kejaksaan agar ini dijadikan tersangka. Itu bisa. Bisa gitu. begitu? Tapi sebelum itu sebenarnya bisa dilakukan sekarang kan sudah disebut-sebut begitu ya di berita acara. Jadi satu paket itu menurut saya. Tapi oke lah kita lihat mungkin ada ewuh pakewuh antara kejaksaan dengan polisi karena polisi tidak menetapkan dia sebagai tersangka tapi di BAP-nya ada sebutan terhadap dia. Mungkin jaksa menunggu dulu, bersabar dulu. Tapi kita tidak boleh menerima masyarakat ini kalau otak peristiwa itu lalu malah bebas berlenggang dengan seenaknya. Menurut saya kita harus minta kejaksaan, pengadilan gitu untuk mengejar otak ini karena ini. Suasana haru penuh emosional terjadi saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Esti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kasus pemerkosaan pada Mei 1998. Fadlizon mengklaim tidak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Kasus Tribunal Court Yugun Ian Fu. Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan. Ya. Nah, dan juga kita mengutuk. Saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu. Soal massal itu, diksi massal. Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya. Itu saya yang mengakui. Kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan RI. Sebelumnya masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari atas balkon. Yang telah disampaikan. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, massa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hardian Irfani meminta massa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Pagu indikatif yang diberikan kepada semua KL ini memang hanya kebutuhan dasar. Gelar perkara khusus terkait dengan ijazah Jokowi ditunda oleh Bareskrim Polri. Bareskrim menyebut penundaan karena tim pembela ulama dan aktivitas TPUA meminta penjadwalan ulang karena ingin menghadirkan sejumlah nama. Sementara pihak TPUA membantah hal tersebut. TPUA menyebut siap melaksanakan gelar perkara ulang. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini. Gitu kan, tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus pencemaran nama baik serta kegaduhan terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi terus berlanjut ke jalur hukum. Setelah adanya dugaan ijazah palsu Jokowi, sejumlah nama pun turut menjadi terlapor oleh relawan Jokowi. Salah satunya pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan kegaduhan akibat tudingan ijazah palsu tersebut. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya kembali jadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Roy Suryo sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan kali kedua Roy Suryo di Polda Metro Jaya. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak. Seperti diketahui, kasus ijazah palsu Jokowi juga telah dirilis Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI identik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo gelar sidang peninjauan kembali atau PK kasus ujaran kebencian terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pengacara Bambang Tri Mulyono menyatakan PK berkaitan dengan kehilafan hakim dalam mengambil keputusan.
Pardiman selaku pengacara Bambang Trimulyono menilai adanya khilafan dalam memutuskan kasus Bambang Trimulyono. Menurut Pardiman, konten podcast Gus Nur dan Bambang Trimulyono tidak menimbulkan keonaran di dunia cyber. Kasus berawal pada 2023, Bambang Tri membahas ijazah palsu Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gus Nur 13 Official milik peterbidana lain Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Bambang divonis penjara 6 tahun setelah mengajukan kasasi Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 tahun. Saat ini Bambang telah menjalani 2 tahun masa tahanan. Itu ada kekhilafan hakim yang nyata dalam dia mengambil putusan itu. Termasuk putusan MK atau termasuk putusan yang di PN Solo kemarin yang terus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang pada waktu di Solo kan dia diputus dengan Undang-Undang tahun 46 itu tentang membuat keonaran yang akhirnya di tingkat Pengadilan Tinggi dibatalkan hingga akhirnya Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri hingga putusan yang berbeda dengan yang didakwakan dengan putusan yang di Solo, yaitu dengan Undang-Undang IT.